Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sedayanipun para asatidz ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah saged berkumpul kembali, hadir kembali di dalam kajian dwi mingguan rutin dwi mingguan, yaitu kitab Zaitunatul Ilqah, fikih nikah, fikih munakahat, karya Al-Imam As-Syeikh Al-Allamah As-Syeikh Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Basaudan, ulama dari Doan, Hadramut, Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasighatu ijabil waliyyi sarihatan wa yaqbaluhu az-zawjur rasyidu bila maddi bilafdi tazawwajtu nakahtu fulanatan jawaban dizawwajtu wa ankahtu lil musti. Wasighatu ijabin, lan rukun yang selanjutnya daripada rukun-rukunnya nikah setelah yang pertama, yaitu zauj zaujah, suami istri setunggal, wali rukun yang kedua, syahiden dua orang saksi rukun yang ketiga. 4 sekarang, yaitu wasighatu ijabin lan sigot ijab, wasighatu ijabil wali lan sigot. Ya, sigot ini juga mencakup 2 perkara, sigot ijab dari wali, sigot qabul dari zauj, ya, atau wakil masing-masing. Wasighatu ijabil wali lan rukun ingkang nomor sekawan yaiku sigot ijab saking wali sorihatan hale sorih. Syaratnya sigot di dalam nikah harus sorih. Nikah itu akad, juga akad, ya kan? Hibah, jual beli, pinjam meminjam, itu semuanya akad. Akan tetapi di dalam akad selain nikah boleh sorih, boleh kinayah. Akan tetapi kalau nikah tidak boleh kecuali sorih. Makanya dinas langsung oleh musannifnya wasighatu ijabil waliyyi sorihatan, ya kan? Jadi harus sigot ijab oleh ijabnya wali sorihatan hale sorih, nggak boleh sigotnya kinayah. Kinayah itu yahtamil nikah wa ghairahu, ya, mengandung makna nikah juga mengandung makna selain nikah, berarti itu kinayah. Nah, kalau sorihnya nikah cuma 2 sigot, yaitu lafdzul inkah wa tazwij, mung 2 tok, atau tarjamatuhuma ingkana sorihan, tarjamah dari kedua alfaz tersebut kalau memang sorih sesuai dengan bahasanya. Bahasa Indonesia ya sorihnya terjemahannya nikah, tamaiz tazwij itu apa, bahasa Jawa ya apa, bahasa Inggris ya apa, bahasa sana yang luar katakanlah Cina apa. Yang penting sorih, terjemah sorih dari nikah dan tazwij itu juga sah, katanya. Tapi selain lafadz ingkah, nakaha, nangkah tuka, ingkah, dan selain lafadz zawaj tuka, tazwij, tidak sah. Ya, jadi pernikahan itu harus menggunakan 2 sigot itu tok. Karena Al-Quran tidak menuturkan kecuali dengan 2 sigot itu tok. Itu ulama alasannya begitu. Tapi kalau jual beli, kata sangat sigotnya. Nah, tidak cuma terbatas kata lah. Yang sorih bisa, yang kinayah bisa. Wa yaqbalu lan qabul hu ing nikah ing ijab sapa az-zauju sapa zauj ar-rasyidu syarati zauj kang rasyid
bila maddi kelawan tanpa dawa-dawa, kelawan tanpa ada jeda kemudian lebih dijawab. Tegese ijab tanpa ada jeda panjang harus segera dikabul. Tegese begitu. Bila maddi kelawan tanpa ono dawa-dawa. Oke. Ini di bait ini Nadhim menjelaskan rukun yang nomor 4 daripada rukun-rukunnya nikah adalah sighot. Sighot itu mencakup ijab dari wali, mencakup qabul daripada zauj atau wakil keduanya. Adapun syaratnya sighot itu harus sharih, tidak boleh dengan lafadz kinayah. Kinayah adalah lafadz yang mengandung makna nikah dan tidak nikah, ya kan? Adapun akad-akad yang lain boleh sharih, boleh kinayah, tapi nikah nggak boleh, tidak harus sharih. Sharihnya nikah ulama menetapkan hanya bilafdil inkah wat tazwij, tidak ada lafadz lain selain dua lafadz itu, ya. Lafdil inkah berarti angkah tuka, lafdil tazwij berarti zawaj tungka. Terus ditanya kenapa ulama hanya mengkhususkan dua lafadz itu, tidak yang lain? Ternyata usud punya usud, ulama menjawab Allah menuturkan dalam masalah pernikahan di Al-Quran hanya dengan dua kalimat itu, ya tazwij ya inkah. Sebab itulah ulama lebih hati-hati, maka ngikut tabaan lil Quran hanya dengan boleh menggunakan lafadz tazwid atau inkah atau angkah tuka. Itu jawaban daripada para ulama. Kemudian wayak badu warruknu ar-rabi'u utawi rukun sing nomor sekawan sighatul akdi inggih menika sigot akad. Wa tahsululan hasil apa sigot akad bi ijabin kelawan ijab minal wali saking wali. Hala kauniha hal ing dalam tingkah onone sigot iku sorihatan iku sorih. Hala kauniha ing dalam tingkah onone sigot iku sorihatan iku sorih. Bilabdiha kelawan lafate sorih al-ati kang bakal teko. Falayan akidu mongko boten dados apa nikah apa akad nikah bil kinayati kelawan sigot kinayah boten saged. Ka ahlal tuka binti, contoh kinayah. Ahlal tu ngalalake sapa ingsun ka ing sira binti ing anak wedon ingsun. Boten saged. Harus lafdil inkah atau tazwij. Ulama sudah menyeploskan itu, tidak bisa. Oke, enggak bisa diakal-akali. Ini mangkul, ya. Enggak bisa diakal-akali, ini mangkul daripada ulama atau daripada Al-Qur'an. Wa innawahu senajan niat karone sapa wali lan zauj hu ing makud aleh katakanlah. Senajan nalikone wa innawahu senajan niat karone hu ing nikah. Wa innawa senajan niat karone sapa zauj karo anwali karo zauj hu ing nikah. Meskipun keduanya nalikone ngomong ahlal tuka binti, si wali niatnya adalah menikahkan, si zauj nalikone qabul niatnya juga qabul nikah, walaupun ada niatnya tidak sah. Ya, karena ini pernikahan lebih dihati-hati. Li'anal kinayata krana sak temene kinayah itu tahtaju iku butuh apa kinayah ila qtirani niyati marang barengine niat ma'ah ing dalam sumertane kinayah walat tila alan boten wonten ningali iku maujud li syahidaini keduwene syahid loro alaiha ing atase niat fata ayyana mongko dadi tertentu fiha ing dalam niat apa lafdahu fata ayyana mongko dadi tertentu fiha ing dalam sighah apa lafdahu apa lafat lorone nikah al atiyani kang bakal teko karone yaitu lafdzul inkah wat tazwij. Ta'ayyan sudah tidak ada lafat lain lagi. Ini jadi beliau menerangkan rukun yang nomor 4 adalah sighah. Sighah ini adalah mencakup ijab dari wali. Syaratnya ijab adalah harus sharih, tidak boleh dengan kinayah. Falayan agidu bil kinayah. Contoh kinayah ahlal tuka binti, tak halal saya halalkan kepadamu untukmu putri saya, tidak sah. Wa innawahu walaupun keduanya niat dengan sigot tadi niatnya nikah tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya kinayah itu membutuhkan niat, sementara syahid tidak bisa melihat apa yang ada di dalam niatnya orang. Lah kalau begitu akhirnya tidak sah akadnya karena yuhtatu fil abdu aktsar. Ulama ihtiyat di dalam masalah buduk pernikahan itu lebih banyak. Ketika tidak cukup dengan kinayah maka fayata'ayyanu fiha efisiqah apa lafdahu, dua lafat al-atiyani kang bakal teko karone yaitu dua lafat tersebut adalah lafdzul inkah wa tazwij. Kitab lain ulama menerangkan seperti yang saya tadi katakan
Kenapa hanya 2 lafaz? Karena Al-Quran tidak pernah menuturkan kecuali dengan 2 lafaz tadi, yaitu ingkah wat tazwij. Fa yaqbalu lan kelawa yaqbalu lan nampa watah yaqbalu lan qabul nampa hu ing nikah ay an nikah sapa zauju sapa zaud aw wakiluhu atau wakil zaud. Jadi qabul itu juga bisa diwakilkan, enggak cuma ijab tok yang diwakilkan, qabul pun bisa diwakilkan. Cuma nanti waktu qabul diwakilkan dia harus menyebutkan muwakilnya ya. Kalau sudah angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka, maka ketika dia menjawab qabil tu nikah wa tazwijaha tidak boleh li nafsi. Kalau dia bilang li nafsi ya wis. Jadi ini gondekne sing ngragati rugi kayak rugi, sing ngragati ra entuk kae iki. Oh gak bayar berarti ya. Jadi harus qabil tu tazwijah wa nikah li fulan bin fulan. Harus wonten li fulan bin fulan. Itu kalau wakil qabul. Kalau wakilul qabul. Ar-rasyidi, az-zawj ar-rasyidu wa yaqbaluhu az-zawju ar-rasyidu. Syaratnya zawj harus rasyid. Sama ya, tadi sudah kita bahas apa itu rasyid. Ai jaizut tasarrufi tegese kang wenang tasarrufi. Jaizut tasarrufi tegese kang wenang tasarrufi. Rasyid di sini adalah didefinisikan yaitu orang yang boleh tasarrufnya. Boleh tasarrufnya itu siapa? 1 harus balik. 2 harus akil. 3 harus hurrun. 4 harus tidak safeh. 4. Jaizut tasarruf mencakup 4 poin. Balik, akil, hurrun, apalagi tidak ghairu safeh. Ini namanya jaizut tasarruf. Fa kharaja maka kejaba bihi kelawan jaizut tasarruf atau kelawan rasid sapa as-sabiyu sapa sabi. Karena apa? Dia tidak balik, makanya dia tidak sah menjadi qabul. Hatta jual belinya sabi itu enggak sah. Asalan sabi itu jual belinya belum sah. Ibaratnya masih lagu oleh fuqaha, belum dianggap. Wal abdu dikecualikan nomor kalih inggih menika budak. Kenapa budak? Budak itu tasarrufnya juga tidak sah. Makanya dia budak itu dia dikatakan jaizut tasarruf. Tidak mendapat gelar jaizut tasarruf atau rasyid ya, karena dia tidak dikatakan rasyid. Wal majnun, nah ini jelas kalau ini karena dia tidak akil. Wal mahjur alaihi bisafah, yang nomor 4 dikecualikan lagi orang yang mahjur alaih bisafah, orang yang ditetapkan divonis oleh hakim dia dibatasi transaksinya sebab dia adalah safeh. Safeh adalah al-mubadir li umuri dunyahu, orang yang menghambur-hamburkan urusan dunianya dia. Berarti belum bisa dipegang dalam urusan dunia, berarti safeh. 4 orang ini maka belum sah ketika dia menjadi seorang suami yang qabul. Makanya kalau ada anak kecil menikah, yang qabul siapa? Laki-laki kecil menikah, angsal mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Perempuan kecil menikah, boleh napa mboten? Boleh juga. Kalau perempuan nggak ada masalah karena pasti ada walinya. Tapi kalau laki-laki kan biasanya qabul sendiri. Kalau ternyata laki-laki tersebut tidak rasyid, yang qabul adalah walinya. Contoh, anak kecil menikah, laki-laki usia 10 tahun, 12 tahun, belum balik menikah. Siapa yang qabul? Walinya. Kenapa? Ibaratnya dia belum dianggap. Kan syaratnya zaud harus apa? Yaqbaluhu az-zawju ar-rasyidu. Rasyid di sini adalah memenuhi 4 syarat jaizatut tasarruf, yaitu balik, akil, hurrun, ghairu safih, ghairul mahjur alaih bisafah. Rasyid 4 perkara, mengandung 4 poin. Balik, akil, tambah lagi hurrun, tambah lagi rasyid, tambah lagi tidak mahjur alaih bisafah, ghairu mahjurun alaih bisafah. Itu definisinya rasyid 4 berarti ya. Tadi kalau saya menjelaskan yang tadi berarti masih kurang 4 ya. Wa dzakara tafsila ahkamihim fi syarhil kabir. Wa dzukira tafsilu ahkamihim lan den tutur apa tafsilu ahkamihim apa rincian hukum-hukume. Napa namine? Sobi, abad, majnun, mahjur alaih bisafah fi syarhil kabir, in dalam syarah kabir. Musannaf sendiri di dalam syarah kabirnya merinci kalau sobi bagaimana, kalau abad bagaimana, kalau majnun bagaimana, kalau mahjur alaih bisafah bagaimana, akan dirinci di sana. Naam ya juzu wenang opo ayu wakila yen to make-lake sapa wong fi qabulin nikah ing dalam qabul nikah. La ijabihi ora kok make-lake ing dalam ijab nikah safihan ing wong lanang kang safeh au abdan utawa wong lanang kang abet.
bi khilafi mubasyaratihi berbedane kelawan nandangi langsunge safeh au abdan li anfusihima kedue awak dhewene safeh lan abdan bi ghairi idnil wali kelawan tanpa ana idine wali wasayyidi lan sayyid li'annahu krana satemene napa namene makelake ing safeh lan abad iku la darara boten wonten li'annahu krana satemene qabulu tawqilun nikah qabulu tawqilun nikah napa namene li'annahu krana satemene nompo wakil safeh lan abad huna ing dalam kene bab ketika dia menjadi wakil la darara niku boten wonten bahaya iku maujud alaihima ing atase safeh lan abad. Begini penjelasannya. Orang yang ijab, orang yang qabul yaitu suami. Syaratnya adalah rasyid. Rasyid itu balik, akil, terus khur, ghairu mahjurin alaih bisafah. Dia orang balik, dia orang berakal, dia orang merdeka, dia itu bukan orang yang mahjur alaih bisafah, orang yang dibatasi oleh hakim sebab safeh. Tadi sudah saya bahas safeh. Tapi kalau ada orang mau mewakilkan di dalam qabul kepada safih atau abad itu boleh. Padahal kalau safih atau abad qabul untuk dirinya sendiri itu enggak boleh. Mafhum napa dereng? Katakanlah ada orang, saya lah atau siapa Zaid. Dia orangnya rasyid. Tapi karena suatu hal sedang pergi, dia mewakilkan qabulnya kepada bocah yang berusia 12 tahun. Kepada seorang bukan bocah berusia 12 tahun, bukan, kepada budaknya laki-laki usia 40 tahun. Kebetulan budaknya ulama alim, hafal Quran katakanlah. Untuk apa? Untuk qabulun nikah, bukan untuk ijab. Maka dia sah qabulun nikah tapi atas nama wakilnya sayyidnya atau wakilnya orang lain. Mafhum belum? Bisa dipegang apa dereng? Seorang yang safeh, seorang yang budak, dia ketika qabul untuk dirinya sendiri tidak sah, tapi ketika dia mewakili orang lain untuk qabul tok itu hukumnya sah. Kenapa? Karena tidak ada doror dalam hal ini. Karena dia qabul untuk orang lain sekedar mengucapkan tok, dia safeh ucapannya juga masih benar. Dia abad ucapannya juga masih benar, dan ini sekedar taukil. Dia tidak mubasyarah sendiri, tidak melakukan akad untuk dirinya sendiri, itu hukumnya boleh. Tapi khusus qabul. Kalau mewakilkan ijab kepada safeh atau abad tidak boleh. Kan ya, ini khusus qabul. Jadi safeh atau abad bisa menjadi wakil di dalam qabul, itu bisa. Tapi kalau dia, jadi kadang aneh ya, dia itu kalau qabul untuk dirinya sendiri tidak boleh. Tapi giliran dia qabul sebagai wakil untuk orang lain malah boleh. Ini pengecualian, ini masalah gharib. Ya. Bila madi kelawan tanpa ono dawa-dawake. Ai bilam tidak di zamanin kelawan tanpa ono didawane waktu wa faslin lan pemisah tawilin kang dawa bainal ijabi wal qabuli antarane ijab lan qabul. Antarane ijab lan qabul. Nggih. Wa huwa definisi fasal tawil. Bila maddi, syarat lagi antara ijab dengan qabul, syarat lagi antara ijabnya wali dengan qabulnya seorang laki-laki suami, itu tidak boleh ada pemisah yang tawil, yang lama. Ini syaratnya lagi. Bila maddi. Apa definisinya fasal tawil? Pemisah antara ijab dengan qabul dianggap panjang. Angkah tuka wa zawaj tuka makhtubataka fulanah binta fulan bimar titik meneng se metu se takipas-kipasan se nembe qabil tu tazwijaha wa nikah telepon se nembe jawab. Itu namanya ada fasal tawil. Apa definisinya fasal tawil? Wa huwa utai fasal tawil ma yushiru bil i'rad. Ma yaitu perkara yushiru kang aweh isya aweh ngerti. Aweh rasa napa ma bil i'radi kelawan berpaling mengo sangka akad. Yaitu sesuatu, definisi fasal tawil adalah yaitu sesuatu yang mengindikasikan kalau dia itu berpaling dari akadnya, dari ijabnya. Ya, orang sedang di majelis akad nikah, ya, walinya sudah angkah tuka wa zawaj tuka maktubataka ila akhirih halan nelpon se nomor sekedap ya. I'rad nama mboten, berpaling nama mboten. Sudah jelas itu berpaling. Yang nama mboten. Nah, ini tidak sah, harus diulangi lagi.
Ini hanya satu contoh, masih banyak kejadian yang lain mestinya. Kalau ada fasal tawil perlu diulangi lagi panjenengan semua nanti kalau mengakadkan. Mungkin karena ada apa, mungkin karena pengantinnya belum siap atau adalah mikir mati hari benar kemit. Kalau sampai panjang ya bisa dianggap fasal tawil. Ulangi lagi dari awal angkah tuka wa zawajtuka. Karena antara ijab nyawali dengan qabulnya seorang suami itu syaratnya tidak boleh ada fasal pemisah yang panjang. Entah pemisah tadi dengan i'rad, entah pemisah tadi dengan diam. Gitu ya. Kalau diam syaratnya harus panjang. Atau pemisah dengan ucapan walaupun tidak panjang tapi menunjukkan berpaling dari akad, itu sudah dianggap cukup kalau dia ada fasal yang membatalkan antara ijab dengan qabul. Bi ayyazida ala ma yaqau fi takhutub. Bi ayyazida gambar kelawan perintah nambahi apa fasal alama ing atase perkara ya kau kang lumrahe tumiba napa ma fitakhutubi ing dalam omong-omongan, yaitu sekadar perkara yang sudah dianggap lebih dari kadar lumrahnya perkara ketika saling omong-omongan. Omong-omongan itu ketika kita diajak ngomong sama orang, lumrahnya jawab itu kan nggak lama banget. Ya seketika dia ngomong selesai, kita diam sebentar atau kita langsung jawab. Ya kan? Kalau sampai lumrahnya sudah dianggap fasal pemisahnya lama, ya berarti itu bermasalah. Gini ya, bi ayyazida alama yaqau fit takhatubi, saling omong-omongan. Wa bi alla yatakhallala kalamun ajnabiyyun, lan kelawan arep yen ora nyala-nyalani napa kalamun napa ucapan ajnabiyyun kang liya. Illa in ta'allaqa bil aqdi, kecuali kejaba lamun gumantungan napa kalam bil aqdi kelawan akad. Di antaranya lagi antara ijab dengan qabul tidak boleh ada fasal pemisah ucapan yang lain, kalam yang bukan akad, bukan ijab, bukan qabul, ucapan lain yang tidak sedang dibahas, tidak sedang dilakukan, sedang melakukan akad, ijab dan qabul, kok perkara malah wingi regane piro sama akad-akatan, kemarin berapa harganya, atau sudah transfer sudah sampai kan. Nah ini kan berarti kan kalam ajnabi, ucapan lain selain akad, ijab dan qabul, ya kan ya. Nah, ini nggak boleh ada pemisah seperti itu illa in ta'allaqa bil aqdi, kecuali ketika kalam selain ijab, selain angkah tuka ila akhirih dan selain qabil tu nikah itu adalah ucapan lain yang masih berhubungan dengan akad, baru nggak apa-apa. Illa in ta'allaqa bil aqdi, kejaba lamun kumatungan apa kalam ajnabi bil aqdi lawan akad. Wa min hulan ku setengah saking ma ta'allaqa bil aqdi qaulul mutawassiti, utawi ucapane wong kang nengah-nengahi. Qul qabiltu tazwijaha. Nah, dia ono perantarane, wong awam ketemu wong awam, waline dituntun, ya kan? Pak, ucapkan angkah tuka wazawajtuka, saya nikahkan putri saya. Nah, terus sing nuntun mau, ya Mas, padha-padha tiyang awame, saiki ke disamban jawab. Itu namanya qaulul mutawassit, ya kan ya? Ucapan orang yang menengah-nengahi antara wali dengan itu masih dimakfu. Qul qabiltu. Nah, itu enggak apa-apa. Atau katakanlah karena grogi suamine, si pihak laki-laki ini orang jawaban qabil tu, itu kan namanya qaulul yang masih yuktabar, ya, masih sedikit. Qul qabil tu tazwijaha, ucapkanlah qabil tu nampa sapa ingsun tazwijaha nikahi kuwatun. Wa qaulu zauji, utawi ucapane zauj alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabil tu nikahaha, lan kaya dene ucapane wa qauli wa minhu qaulul mutawassit wa minhu qaulu zauj, ucapane zauj suami alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha tazwijaha wa nikaha, saumpami niku masih sah. Li'annahu krana sak temene qaulu zauj qabil alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah iku min masalihihi, setengah saking kemaslahatane nikah. Karena kita kemarin sudah dibahaskan khutbah di dalam nikah ada 4, di antaranya sebelum melamar khutbah, sebelum khitbah, di antaranya sebelum menjawabi khitbah, di antaranya lagi sebelum akad, di antaranya lagi sebelum akad yaitu sebelum ijab, di antaranya lagi setelah ijab sebelum qabul, dan itu yang menjadi perbincangan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan sunnah, Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah. Imam Rafi'i kalau mengatakan sunnah berarti sah. Imam Nawawi mengatakan sunnah, mengatakan tidak sunnah, konsekuensinya namanya tidak sunnah, ada rincian. Kalau panjang berarti bisa membatalkan akad. Kalau tidak panjang, walaupun tidak sunnah, tidak sampai membatalkan akad. Berarti ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ini namanya adalah sunnah menurut sebagian fuqaha. Nah, maka dikatakan li'annahu min masalihihi, jadi tidak apa-apa. Li'annahu karena saat temene perkataan zauj
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bimahril madhkur. Nah, ucapan tadi adalah termasuk daripada kemaslahatan nikah karena sebagian fuqaha mencatat itu sebagai perkara yang sunnah, termasuk khutbatun nikah. Ngoten nggih. Wa fir raudhati lan ing dalam kitab raudhah wa asli raudhah annahu sak temene alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul itu sunnah. Bahkan di dalam raudhah sendiri sunnah, walaupun di Minhaj Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah, tapi di dalam raudhah mengatakan sunnah. Ya. Wa fil minhaj lan dalam minhaj annahu la yustahab. Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj mengatakan khutbah qoblal qabul, khutbah sebelum menjawab nikah, yaitu khutbah ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dari pihak Zaud sebelum dia qabul nikah, sebelum qabiltu nikahaha. Imam Nawawi sendiri di Minhaj mengatakan tidak sunnah, di raudhah dan asli raudhah mengatakan sunnah. Kalau Imam Rafi'i mengatakan sunnah, gitu ya. Wa ala kullin fal aqdu sahih. Lan ing atase pendapat sing mengatakan sunnah atau tidak sunnah, akad tetap dihukumi sah kalau pemisahnya cuma sekadar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bimahril madhkur. Wallahu a'lam bishawab. Makatan kemawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Mbok menawi wonten sabku lisan atau kurang sopan mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ajnabi Pak, surahnya khutbah.